Menjadi pribadi yang tenang di dunia yang bising. Semakin bising dunia di luar, semakin kita sadar betapa pentingnya punya ruang tenang di dalam diri. Orang berlomba-lomba berbicara, bereaksi, berebut validasi. Tapi diam, rasanya langka. Banyak orang salah paham. Tenang itu bukan tidak peduli, tapi tenang itu bukti bahwa kamu memegang kendali. Menurut psikolog Dr. Susan David, Harvard Medical School, salah satu kunci ketenangan adalah emotional agility, kemampuan untuk menyadari emosi, mengenalinya, tapi tidak langsung mengikuti reaksinya. Karena tidak semua hal yang bikin kamu marah harus dibalas, dan gak semua keresahan harus dijawab sekarang. Di dalam otak kita ada amigdala, bagian yang memicu respon cepat, marah, takut, atau panik. Tapi ada juga prefrontal cortex, bagian yang bisa berpikir sebelum bertindak. Orang yang tenang bukan tidak punya amigdala, mereka cuma memilih untuk memakai bagian otak yang bijak lebih dahulu. Jadi, gimana sih caranya jadi pribadi yang tenang? 1. Sadari bahwa kamu tidak harus reaktif ke segala hal. Coba kasih jarak antara perasaan dan tindakan. Ambil nafas, hitung 3 detik, baru respon. Yang kedua, kurangi konsumsi yang bikin bising. Scroll tanpa henti, berita negatif, drama nggak penting. Karena ingat, ketenangan bukan dicari di luar, tapi terjaga dari dalam. Yang ketiga, biasakan ngobrol dengan diri sendiri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena saat kamu sadar kenapa, kamu jadi lebih bisa memilih mau apa, bukan sekedar bereaksi. Seringkali yang membuat kita gelisah itu bukan dunia luar, tapi kebiasaan kita merespon segalanya tanpa kesadaran penuh. Tenang itu dilatih, bukan terbentuk dari lahir. Menjadi tenang juga bukan berarti pasif, tapi aktif dan terarah. Ketenangan bukan garis akhir yang harus dicapai, tapi cara kita melangkah, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran, bukan pelarian. Kamu juga tidak harus menenangkan dunia yang ramai ini, tapi kamu bisa jadi satu titik tenang di tengah dunia yang ribut. Dan siapa tahu, dari titik kecil itu, orang lain ikut belajar diam, ikut belajar pulih dan mendengarkan, ikut belajar memilih tenang sebelum bereaksi. Ya kan? Semoga bermanfaat. Bye.